Apa Anda sudah siap? Jika belum, Anda bisa mempause sebagian ini terlebih dahulu. Oke, waktunya habis, teman-teman. Kita akan bahas untuk soal nomor 1. Jika X sama dengan 1/25 dan Y sama dengan 25%, maka pernyataan mana di bawah ini antara A, B, C, dan D, A, B, C, D, dan E yang paling benar gitu ya, yang benar teman-teman ya. Oke, ini ada beberapa teman-teman yang menjawab C, namun ada satu jawaban mungkin agak silap gitu ya untuk menentukan yang mana lebih besar dan mana kecil. Benar ya jawaban teman-teman yang sudah menjawab, jawabannya itu adalah C. Kita akan bahas bersama. Kita tandai dulu. Oke. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman menemukan soal seperti ini, maka teman-teman alangkah baiknya untuk bisa menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil atau apa hubungannya, apakah ada hubungan apa tidak. Maka teman-teman harus bisa menuliskannya seperti ini. Diganti ke pecahan biasa dulu teman-teman, lebih mudah ya teman-teman ya. Jadi misalnya X sama dengan 1/25, 1/25. Oke. Kemudian Y sama dengan, ini untuk yang permulaan masih lumayan mudah ya teman-teman ya. 25% itu kan 25/100 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi untuk lebih gampangnya teman-teman menentukan mana yang lebih besar, yang untuk X-nya kita samakan penyebutnya. Pembilangnya, maaf. Penyebut ya teman-temannya di bawah ya. Oke. Ini sama-sama kita kalikan agar 25 ini juga menjadi 100, maka dia dikali dengan 4. Nah, ketika yang penyebut dikali dengan 4, maka pembilangnya dikali dengan 4 juga. Itu wajib ya teman-teman ya. Berarti 1 dikali 4 hasilnya 4. 25 dikali 4 hasilnya 100. Nah, teman-teman. Di antara 4/100 dan 25/100, maka pernyataan yang benar adalah X lebih X kurang dari Y, karena 4/100 itu lebih kecil daripada 25/100 gitu ya teman-teman ya. Ini cara pertama. Mungkin teman-teman ada yang punya cara lain. Sebenarnya sama aja teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya cara nggak yang gini Kak, saya lebih bisa dijadikan, ya benaran nih ada yang nyaut nih Rangga. Jadikan desimal Kak, juga boleh. Yang mana menurut teman-teman enak gitu ya. Jadi tidak baku teman-teman. Nah, enaknya di hitung-hitungan ini jawabannya itu adalah pasti. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa jawab, teman-teman bakal tahu, oh tadi aku nggak bisa jawab soal yang itu, aku nebak gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu salahnya kayaknya di situ gitu ya. Oke, kalau misalnya X itu sama dengan 1/25, 1/25, kalau misalnya kita jadikan ke desimal jadinya 1/25 teman-teman. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham untuk yang pembagiannya ya. 0,04. Aduh, empatnya kok udah kayak 9 nih. Sorry teman-teman. 0,04. 0,04. Oke. Kemudian untuk Y-nya, Y itu kan tadi 25% itu sama dengan 25/100. Maka Y sama dengan 0,25. Nah, antara 0,04 dan 0,25 sudah jelas lebih besar 0,25. Maka jawaban yang benar adalah C. Ini ya teman-teman ya, ada dua cara. Untuk pembahasannya dia pakai cara yang pertama teman-teman. Ya, jadi teman-teman mau screenshot silahkan. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Sampai di sini jelas ya untuk soal nomor 1 ya teman-teman ya. Oke. Kami tes SKD hari Senin tanggal 21 Oktober, Kak. Mohon doanya semoga mendapatkan hasil terbaik. Amin. Mudah-mudahan ya. Ayo kita belajar semangat. Untuk soal nomor 2 silahkan dikerjakan.
Oke, di sini teman-teman kita ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang menjawab eh A, ya. Oke, berarti antara dua nih, antara tiga ya. A, B, dan C. Ayo kita lihat bersama-sama teman-teman. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, suatu sekolah melakukan seleksi siswa yang mewakili ONMIPA. ONMIPA itu Olimpiade Nasional MIPA gitu ya. Terdapat 5 orang kandidat perwakilan yaitu A, B, C, D, dan E. Hanya 2 orang yang akan dipilih sebagai perwakilan mengikuti ONMIPA. Berikut adalah nilai seleksi kelima kandidat tersebut. Oke, inilah seleksinya, nilai seleksinya teman-teman ya. Kemudian akan dipilih 2 siswa dengan nilai tertinggi yang memiliki Bentar, tertutup ini tuh soalnya. Memiliki nilai sama, maka urutan nilai yang diutamakan adalah subtes 1, subtes 2, lalu subtes 3. Siapakah yang paling mungkin lolos seleksi, teman-teman? Berarti seandainya nih ada teman-teman menemukan nilainya sama, maka dilihat dari subtesnya secara berurutan dari subtes pertama sampai subtes ketiga. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, maka teman-teman wajib untuk menentukan nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi itu ditentukan dengan total nilainya pada saat ujian. Oke, berarti di sini teman-teman tambahkan 70 tambah 80, 150 tambah 90 gini ya. 70 tambah 80 tambah 90 hasilnya 240. Oke, kemudian 70 tambah 70 tambah 80 hasilnya 220. Ini juga sama teman-teman. Tambahkan, tambahkan, tambahkan. Berarti sini 140 tambah 75, 215 ya teman-teman ya. 215. Kemudian 70 tambah 80 tambah 70. Itu hasilnya 220. Nah, udah nemu nih teman-teman ada nilainya yang sama. Oke, yang terakhir 75 tambah 75, 150 tambah 70, 220. Sama nih, ada tiga yang sama nilainya. Oke, yang pasti tertinggi dan pasti kita pilih adalah A, gitu ya, karena totalnya lebih besar. Oke, berarti teman-teman cara cepatnya adalah singkirkan pilihan yang tidak ada A di situ. Berarti di sini adalah pilihan E. Sudah pasti salah teman-teman. Oke. Kemudian yang sama yang mana? Yang sama itu ada 220, itu di B, D, dan E. Peraturannya, kita akan memilih dengan nilai tertinggi pada subtes yang paling awal. Oke, untuk B, D, dan E. B, D, dan E. Subtes pertama, siapakah yang paling tinggi? B 70, D 70, E juga 70, berarti sama. Kalau sama, kita akan lihat ke subtes kedua. Di subtes kedua, nilai B 70, nilai D 80, dan nilai E 75. Maka yang akan kita ambil 2 orang tertinggi adalah D. A dan D. Maka di pilihan jawaban yang benar itu adalah B. Jangan terkecoh ya teman-teman ya. Dia sengaja nih tulisnya tuh D duluan gitu ya. Jadi harus lebih teliti ya teman-teman untuk menjawab soal. Sampai di sini jelas ya. Oke, untuk pembahasannya silahkan di screenshot teman-teman. Ini. Oke, kita akan lanjut. Ini ada beberapa yang benar ya teman-teman ya. Bagus ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini udah sering nih teman-teman kita jawab di kelas ya. Ayo silakan. Seharusnya nggak boleh ada yang salah lagi. Ayo, jangan ragu-ragu, jawabnya harus pasti.
Oke ya teman-teman ya, sudah ada beberapa yang menjawab, ada yang menjawab B dan ada yang menjawab E. Mari kita cek bersama. Oke, soalnya hari Minggu yang akan datang, Faza akan pergi ke rumah temannya untuk memberikan beberapa barang yang tertinggal di rumahnya pada saat kerja kelompok di rumah Faza. Faza akan mengembalikan barang mulai dari orang yang rumahnya paling dekat dengan rumahnya. Oke, dia akan kembalikan barang itu ke rumah temannya yang paling dekat dengan rumah si Faza. Dengan persyaratan yang terlampir, teman-teman. Yang 3 poin ini. Kemudian pertanyaannya, orang yang dikunjungi oleh Faza di urutan kedua dan keempat adalah, oke, mari kita urutkan bersama-sama. Oke ya. Faza, poin pertama, Faza akan mendatangi rumah Sila setelah mendatangi rumah Deni. Berarti di antara rumah Sila dan rumah Deni, rumah siapa yang paling dekat dengan rumah Faza? Gitu ya. Berarti Faza akan mendatangi rumah Sila setelah mendatangi rumah Deni. Berarti dia ke rumah si Deni dulu ya, teman-teman ya. Benar ya? Dia akan ke rumah si Deni dulu. Kita coret dulu Deni. Dia akan ke rumah Deni dulu. Baru dia ke rumah si Sila. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih jarak teman-teman karena kita nggak tahu ke depannya petunjuknya apa lagi tuh, gitu ya. Oke. Sedangkan rumah Mita akan didatangi sebelum rumah Boni didatangi oleh Faza. Berarti rumah si Mita sebelum rumah si Boni. Oke, kita akan buat rumah Mita sebelum rumah Boni. Rumah Mita sebelum rumah Boni. Berarti rumah Mita dulu ya, teman-teman ya. Mita baru rumah si Boni. Oke. Kemudian rumah Sila gitu ya, didatangi Faza tepat setelah ia pergi ke rumah Mita. Nah, setelah dia pergi ke rumah Mita, baru dia ke rumah si Sila ya teman-teman ya. Berarti si Mita ini seharusnya dia tidak ada di sini, tapi dia berada di nomor 2. Nggak apa-apa. Karena kita memang pertama belum baca clue selanjutnya gitu ya. Oke, jadi urutannya adalah yang benar. Deni, Mita, Sila, Boni. Seperti biasa teman-teman ya, diurutkan dari yang terdekat. Yang terdekat sampai yang terjauh nih. Ini coret. Oke. Jadi orang yang dikunjungi oleh Faza di urutan kedua dan keempat adalah Deni yang pertama, Mita yang kedua, dan Sila ketiga, Boni yang keempat. Maka yang kedua adalah Mita dan yang keempat adalah Boni. Benar ya, yang tadi jawabnya B. Alhamdulillah semua menjawab B, teman-teman. Oke, masih ada yang ragu-ragu juga. Tapi secara keseluruhan sudah bagus ya untuk jawabannya. Oke, siap. Ini untuk pembahasan yang simpel. Kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan dikerjakan. Saya rasa untuk soal nomor 4 ini tidak perlu waktu yang lama ya, teman-teman ya. Kak, di mana jawabnya? Di chat seperti ini ya. Jadi ini chatnya terbaca sama saya, jadi kamu bisa langsung ketik aja jawabannya, direct message ya. Maaf Kak, kurang fokus ke pertanyaan, kirain 2 sampai 3. Ayo minum dulu. Oke, oke. Kita akan baca soal nomor 4, sudah banyak menjawab ya. Ada yang menjawab A dan ada yang menjawab E. A sama E kok mirip-mirip tapi yakin A sih Kak. Ayo, nggak bisa. Oke ya, soal nomor 4. Jika batik berasal dari Jawa, maka motif yang digunakan adalah tumbuhan. Jika batik berasal dari luar Jawa, maka motif yang digunakan adalah hewan. Simpulan yang benar adalah A. Batik Jawa maupun luar Jawa, motif yang digunakan adalah makhluk hidup. Batik luar Jawa punya motif yang lebih beragam. C. Batik Jawa lebih bagus dari batik luar Jawa. D. Tidak terdapat batik yang polos dan E. Motif batik bermacam-macam. Oke. Teman-teman, jawaban yang paling tepat itu benar ya adalah A. Kenapa di sini A? Karena simpulan ini sudah sangat jelas, teman-teman. Mau batik Jawa maupun luar Jawa, karena dia memberi info untuk satu kalimat itu lengkap. Dari Jawa, maka yang digunakan tumbuhan. Luar Jawa, maka yang digunakan adalah hewan. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi,
Tumbuhan dan hewan merupakan makhluk hidup. Nah, infonya adalah batik Jawa maupun luar Jawa. Jadi, jangan pernah kita menghilang-hilangkan untuk info yang lengkap seperti ini, teman-teman. Kalau yang E kan tidak lengkap ya. Motif batik bermacam-macam. Tapi motif batik apa dulu nih bermacam-macam seperti apa? Belum tentu itu tumbuhan dan hewan. Bisa jadi bermacam-macam itu bentuknya awan, rumah. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi, jawaban yang paling benar adalah untuk kasus seperti ini itu harus sesuai dengan infonya ya. Iya benar. Memang kita nanti akan ada menemukan soal silogisme, tapi ini tidak termasuk silogisme yang seperti itu teman-teman. Karena di sini tidak ada sama sekali pernyataan sebagian atau seluruhnya yang dihilangkan gitu ya teman-teman ya. Oke ya, nomor 4 jelas ya teman-teman. Tadi pilihannya memang A dan E. Jadi untuk menjawab E, nggak apa-apa, dipelajari lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor. Tapi apakah ada rumus khusus kah? Ada, teman-teman. Saya udah pernah share sebelumnya. Udah pernah share belum? Oh, belum. Ya, teman-teman bisa googling aja. Judulnya itu adalah silogisme. Kalau bukan silogisme, rumus logika. Nanti itu akan keluar semua rumus dan kondisi-kondisi yang ada. Tapi kalau teman-teman nggak bisa teringat, tuh rumusnya kan banyak ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus belajar untuk mengenali soal dan seperti apa yang akan kita simpulkan. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini dia. Ini baru soal silogisme, teman-teman. Untuk soal nomor 3 itu silogisme juga kah, Kak? Enggak. Oke, baik. Sudah banyak menjawab. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D, dan ada yang menjawab A, teman-teman. Ini kami lihat apa B nih? Ayo, 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 ayo. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab D, dan ada yang menjawab C. Oke, teman-teman, tips dari saya untuk soal seperti ini, gitu ya. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Teman-teman menemukan kata sebagian di sini. Saya sudah pernah bahas sebelumnya, teman-teman, bahwa seandainya teman-teman menemukan kata sebagian, maka pilihlah pilihan jawaban yang ada kata-kata sebagian. Berarti untuk A itu salah, karena dia ada kata semua. Untuk B ini bisa jadi. Untuk C dia salah, karena dia punya angka semua, kata semua. Untuk D bisa jadi. Dan untuk C, untuk E salah. Cara cepatnya seperti itu teman-teman ya. Oke. Berarti tadi yang merasa menjawab B dan C dan E itu salah. Oke. Kemudian calonnya itu adalah B dan D. Oke, kita tandai dulu teman-teman. B dan D. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Oke. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Nah, kalau yang B, jika laut pasang, sebagian kapal dapat merapat. Sedangkan di sini sebagian kapal tidak dapat merapat jika dermaga tenggelam. Kenapa dermaga tenggelam? Karena lautnya pasang. Logika seperti itu teman-teman. Untuk yang kira-kira kayaknya saya susah hafal rumus nih Kak gitu ya. Oke, maka jawaban yang benar itu benar adalah D teman-teman. Nah, untuk yang mau saya jawab sesuai dengan rumus boleh. Ayo kita selesaikan. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Dalam bahasanya, nah teman-teman jadi ada materi ya yang 11-12 dengan seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat di Google ya. Kalau saya jelaskan ini waktu kita panjang teman-teman. Rumus logika. Silakan teman-teman googling untuk teman-teman pelajari, pahami soal-soalnya. Pengalaman saya, tes SKD tahun lalu, rumus logika ini keluar dan rata-rata itu memang silogisme. Jadi teman-teman lebih perdalam ke silogisme sih saran saya. Tapi kalau mau pelajari yang untuk yang lain juga boleh. Silogisme, namanya silogisme. Nah, di silogisme ini, jika laut pasang, ini merupakan satu pernyataan, teman-teman. Satu premis namanya. Jadi saya namakan dengan
P. Oke. Dermaga tenggelam, saya lambangkan dengan Q. Jika dermaga tenggelam, kan sama ya, berarti dia tidak perlu kita tulis lagi. Kapal tidak dapat merapat. Nah, ini saya lambangkan dengan R, teman-teman. Dalam rumus silogisme, teman-teman bisa lihat, jika ada pernyataan seperti ini, jika laut tenggelam, jika laut pasang, maka dermaga tenggelam. Maka di sini dermaga tenggelam. Gitu ya, bacanya jika P maka Q. Selanjutnya, jika dermaga tenggelam, berarti di sini jika Q. Jika Q tenggelam, dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat, berarti maka R. Nah, maka kesimpulannya, sesuai dengan rumus silogisme ini adalah, karena dia sama teman-teman, ini bisa kita anggap tidak ada teman-teman. Maka di sini P, R. Di mana P ini adalah jika laut pasang, R-nya adalah sebagian kapal tidak dapat merapat. Tapi di pilihan ini tidak ada pernyataan itu, maka kita akan ambil pilihan yang berkebalikan dengan pernyataan yang seharusnya. Jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Oke, jelas ya teman-teman ya. Tapi lawan dari kata sebagian kapal tidak dapat merapat apa? Sebagian ini dihilangkan teman-teman. Ya, sebagian ini tidak masuk dia teman-teman. Jadi kapal tidak dapat merapat. Kebalikannya adalah kapal dapat merapat. Oke? B tidak bisa ya Kak, tidak bisa jika laut pasang. Sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau laut pasang, dermaganya tenggelam. Dermaga tenggelam, maka kapal tidak dapat merapat. Tapi kalau yang B, jika laut pasang, sebagian kapal dapat merapat. Tidak bisa teman-teman ya. Jadi harus sesuai dengan yang informasi yang diberikan. Oke? Iya Kak, sudah paham. Good. Kalau soalnya semua, apakah jawabannya bisa sebagian Kak? Atau pilih yang semua? Bisa jadi sebagian teman-teman. Tapi biasanya kebanyakan itu semua. Tergantung soalnya. Kalau untuk ini benar, pertanyaannya bagus. Nanti teman-teman akan kenal ini setelah teman-teman banyak menjawab soal. Oke? Ini yang termasuk modus tollent ponens gitu ya Kak? Iya benar, Ajiza. Ini tuh pembahasannya teman-teman. Oke, silahkan di screenshot. Satu, dua, tiga. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, kita sudah masuk ke deret ini ya teman-teman ya. Silahkan dikerjakan. Oke, bagus sekali teman-teman yang sudah menjawab. Jawabannya benar semuanya ya. Udah mulai cepat nih teman-teman jawabnya. Selain sebenarnya dalam ujian ini teman-teman, kita selain ketepatan juga kita butuhkan kecepatan. Karena waktu kita terbatas ya teman-temannya untuk ujian. Oke, untuk soal seperti ini teman-teman, bagaimanakah tips and triknya? Oke, ini kan terlalu kelihatan ya teman-teman ya jarak bedanya ya. Jadi ini bukan pola yang maksudnya kita bisa tambah dua, tambah dua, tambah dua atau tambah empat enggak teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Triknya adalah ini kan ada dua yang kosong ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat untuk soal seperti ini kita bisa cek untuk 3 ke 7 itu ada berapa polanya. Polanya itu adalah ditambah 4. Oke. Kemudian 7 ke 15 ditambah 8. Oke. Dari sini ke sini kita bisa tahu nggak teman-teman ditambah berapa gitu ya. Ditambah berapa sih gitu ya. Nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Nggak tahu nih mau ditambah berapa. Kalau misalnya saya tambahkan dengan 12 boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi apakah ada jawabannya? 15 ditambah 12. Nggak ada kan teman-teman? 15 tambah 12 itu 27 ya. Nggak ada kan? Berarti itu bukan polanya teman-teman. Nah, gimana nih Kak cara saya dapetin polanya sedangkan saya buntu nih gitu ya. Oke, kita akan cek dulu untuk yang di sini teman-teman. 127 menuju 255. Ini ditambah berapa sih gitu? Tambah berapa? 5, 15 kurang 7, 8.
4. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 1, 28 ya teman-teman ya. Ditambah 128 teman-teman. Oke. Ditambah 128. Nah, pola apa yang memungkinkan? Ini lompatnya jauh loh dari tambah 4, tambah 8, tiba-tiba tambah 128 gitu ya. Oke, pilihan di sini yang memungkinkan adalah di sini kan seharusnya berarti lebih besar besar juga ya teman-teman ya, harusnya nilainya ya, karena dekat dengan 127. Nah, maka kita bisa pilih antara 63 atau 42 teman-teman. Ini yang sudah pasti besar teman-teman. Oke. 63 dan 42. Oke. Sekarang kita bisa lihat kalau misalnya 128 ini merupakan kita bilang sini misal 31 ya. 31 sama 34. Nah, 15 ditambah berapa? Hasilnya 31. 15 ditambah 16. Oke. Kalau 15 ditambah berapa hasilnya 34 berarti 15 ditambah 19 ya teman-teman ya. Dari 8 ke 19 nggak nemu polanya. Nah, berarti di sini ada ditambah 15 tambah 16. Hasilnya 31. Nah, ini udah pasti benar nih. Saya yakin nih. Nah, 31. Nah, kita lihat bisa polanya nih. Tambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah berapa lagi, dan tambah 128. 4 ke 8 ini dikali 2 ya, teman-teman ya. 8 ke 16 dikali 2. Oh, berarti polanya itu pola bertingkat. Berarti 16 ini kita harus kali 2 dulu. Berarti 16 ditambah 32 karena 16 dikali 2 hasilnya 32. 31 ditambah 32 hasilnya 63. Benar ya teman-teman ya di sini ya 63. Kita buktikan. Nah, 32 ini kita harus kali 2 lagi karena dia pola bertingkat teman-teman. Berarti 64. Nah, 63 tambah 64 hasilnya 127. Dapat nih teman-teman ya. Berarti polanya adalah seperti ini, pola bertingkat bisa. Ini ada yang menjawab juga nih teman-teman. Polanya dikali 2 ditambah 1. Juga bisa. Oke, betul. Banyak cara ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah A. Benar untuk teman-teman yang menjawab A. Dan semuanya benar. Oke, good teman-teman. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Ini sudah ya, sudah screenshot ya teman-teman ya. Ini ada cara dari teman lain juga boleh, cara 2 ya. Saya buat cara 2 nanti yang mana teman-teman gampang deh gitu ya. Polanya itu biar nanti, karena di sini kan DM ya. Polanya dikali 2 ditambah 1. Oke, yang mana yang gampangnya bagi teman-teman? Ya, kita masuk ke terima kasih Zen dan Bernadetta. Oke, ini dia teman-teman. Kita akan lanjut ke ya, saya tambahkan ya. Kali 2 lebih rapi daripada yang saya coret-coret tadi nih. Dua, kali 2. Oke, silakan di screenshot 1, 2, 3. Kita lanjut ke soal nomor 7. Deret juga, tapi ini deret huruf ya teman-teman ya. Ada yang menjawab C dan ada yang menjawab D. Ayo, kebalik-balik ya. Oke, ada yang menjawab A. Oke, kita akan bahas ya teman-teman ya untuk polanya. Oke, kita akan tulis kembali ya. D
G, F, J, H, M, J. Oke. Dedeng. Oke ya. Pola yang paling gampang teman-teman lihat di mana? Dari D ke F. Oke. Selang berapa? Selang satu ya. Siapa yang kita lewati? Si E. Oke. Dari F ke H, siapa yang kita lewati? G. Dari H ke J, kita lewati siapa? H, I berarti ya. Oke, sedangkan di sini kan ditanyanya dua ya. Ditanyanya dua nih teman-teman. Ini apa, terus ini apa gitu ya. Lompat kan dia dari J ke gitu ya. Tadi kan lompat satu tuh, berarti J K di sini harusnya L. Oke, L teman-teman. Lihat yang pilihan yang sudah ada L di terakhir. A dan D. Oke, kita kunci. Berarti C salah, B salah, dan E salah. Pilihannya ada di D dan A. Syukur-syukur kalau misalnya ujian nanti yang ujungnya L itu cuma satu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung pilih jawabannya untuk mempersingkat waktu. Oke? Kemudian dari G ke J, dia akan melompati dua huruf. Siapa huruf itu? G, H, dan I. H dan I yang dilompati. Maka J ke M melompati dua huruf. K, L. M ke sekian lompatinya berapa huruf? Dua juga ya. N dan O. Setelah N dan O apa? Maka di sini jawabannya P. Oke teman-teman, jawaban yang benar adalah D. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya? Sudah sangat jelas teman-teman untuk yang soal ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan teorinya ya teman-teman ya. Oke, sudah di screenshot, kita akan masuk ke soal nomor 8. Wah seru nih soal nomor 8. Silakan dikerjakan. Oke, di sini teman-teman ada dua jawaban nih teman-teman. Ada yang menjawab D dan ada yang menjawab E. Kita akan cek jawabannya. Tabel di samping menunjukkan harga beras dan gula per kilogram di beberapa toko. Jika seseorang ingin berbelanja 2 kilo beras dan 1 kilo gula, maka harga termurah diperoleh toko. Harga termurah ya teman-teman ya, 2 kilo beras dan 1 kilo gula. Cara baca tabelnya, teman-teman bisa ya baca tabelnya ya. Jadi di sini untuk toko P jenis barang beras itu harganya 10.000, namun sudah ada diskon nih teman-teman 1.000. Maka harga setelah diskonnya 9.000. Manakah harga akhirnya atau harga final, harga jualnya yang di tabel harga setelah diskon. Jadi teman-teman cuma perlu hitung untuk angka yang di paling sini teman, paling pinggir. Oke, setelah diskon benar ya. Teman-teman tinggal kalikan aja 2 kilo beras ditambah 1 kilo gula. Ya, 2 kilo beras ditambah 1 kilo gula. Yang mana yang paling kecil, yang paling murah teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dari 2 kilo beras aja kita udah bisa lihat untuk harga yang mahal itu pertama itu ada di S. Nggak mungkin teman-teman. Kenapa? Dia aja berasnya udah 13.000. Yang lain malah ada yang 8.000 nih. Oke. Kemudian skip lagi. Yang R nggak mungkin. Cara cepat ya teman-teman ya. Yang Q juga nggak mungkin. Yang memungkinkan itu antara P dan T. Kenapa P dan T? Kan yang di Q juga ada Kak. Paling murah tuh berasnya 10.000. Iya sih 10.000. Tapi kan dikali dua teman-teman. Jangan lupa ada dikali duanya. Maka untuk yang di atas itu antara P dan T. Nah teman-teman bisa lihat. Di antara ini P dan T
Harga berasnya sama-sama, harga gulanya sama-sama 13.000, tapi harga berasnya untuk beras P 9.000 dan beras S itu, beras T itu 8.000. Nah, teman-teman nggak usah capek-capek ngaliin juga nggak apa-apa, gitu ya. Maka jawaban yang benar itu adalah toko T. Sampai di sini jelas ya, teman-teman ya, untuk cara cepatnya ya. Nanti saya akan kasih ini cara pembahasannya. Kok ini beda sama yang dijelasin tadi ya, Kak? Yang tadi yang mana ya? Soal nomor berapa? Itu soal yang mana? Soal kapal, Kak, beda, teman-teman. Kenapa? Ini soalnya pasti, teman-teman. Ini angka ya, dalam berbentuk angka, hitung-hitungan. Kalau tadi dia masuk ke rumus logika, gitu ya. Beda ya, teman-teman. Jangan terdistrak dengan yang logika-logika tadi, teman-teman ya. Logika itu memang tipenya seperti itu. Jika ini, maka ini. Jika ini, maka ini, gitu ya. Maka kesimpulannya adalah gitu ya, teman-teman ya. Maksudnya jawaban yang kakak jelasin sama web beda kunci. Yang di web belum tentu benar, teman-teman ya. Oke, ini untuk pembahasannya, teman-teman. Berarti yang soal ini nggak usah dihitung. Kalau teman-teman ragu, teman-teman nggak terbiasa untuk menganalisis seperti itu, silahkan dihitung. Yang penting teman-teman hitungnya nggak salah, waktunya juga nggak kelamaan. Oke? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Lihat jawaban teman-teman yang lain di mana, Kak? Cuma saya yang bisa lihat, karena semuanya itu DM, teman-teman. Kalau aku lihat dari total diskonnya good, sama juga. Banyak jalan menuju Roma ya. Oke, untuk nomor 9. Lupa pula palu. Tidak ada yang salah ya. Oh, ada yang silap ini. Kayaknya dia jawab E. Oke. Oh, ada yang menjawab A, D, B. Oh, semua ada yang jawab nih, teman-teman. Di awal-awal tadi banyakkan yang jawab C ini. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini permainannya adalah 4 suku kata. Oh bukan. Maksudnya 4 huruf, teman-teman. Oke. Maka teman-teman harus pilih yang 4 huruf juga. Selain 4 huruf coret. Berarti A bukan. E bukan. Oke, antara B, C, dan D. Yang tadi milih A dan E sudah pasti salah ya, teman-teman ya. Oke, sekarang lupa pula palu. Masing-masing kata ini memiliki huruf yang kembar, teman-teman. Sama-sama ada U, sama-sama ada A. Maka teman-teman harus pilih kata-kata yang ada tiga-tiganya ada di situ gitu ya. Berarti ada A, ada I, tapi sini nggak ada A, nggak ada I. Ada A tapi nggak ada I. Udah pasti salah. Oke, ini juga teman-teman. Ada A, di sini nggak ada A. Di sini ada A, ada I. Salah. Jawaban yang benar adalah C. Cara cepatnya seperti itu, teman-teman ya. Oke. Itu 4 huruf, Kak. Oh iya, benar. Tapi tetap salah, teman-teman. Karena dia tidak ada. Nah, kalau misalnya gini, teman-teman. Dia ada A nih. Ada A, ada A, ada A, ada A, ada A. Teman-teman bisa lihat dari posisi. Ya. Berarti di sini. Nah, ini ada yang ketek-kecoh nih. 4 huruf, tapi dia tidak ada L di sini, teman-teman. Seharusnya agal, bukan agak gitu ya. Oke, benar ya? Ulang, Kak. Maaf, maksudnya ulang gimana nih? Ulang penjelasannya. Oke. Teman-teman perhatikan, di sini masing-masing kata ini ya, mengandung 4 huruf. Jadi teman-teman singkirkan dulu pilihan yang lebih dari 4 huruf atau kurang dari 4 huruf. Nah, di sini ada nanar. Nanar ini 5 huruf, teman-teman ya, maka dia tidak bisa kita pilih. Oke. Kemudian untuk yang E, di sini dia gala, laga, tapi di sini bukan agal, tapi dia buatnya agak. Dia mengecoh kita dengan satu huruf, teman-teman. Sudah pasti salah. Oke. Kemudian baru kita lihat, di sini kan ada 2 huruf yang dimana di satu kata ini 2 hurufnya sama. A, U sama dengan yang kata kedua ada A, ada U. Kata ketiga juga ada A, ada U. Jadi kita cari untuk pilihan yang dia mengandung huruf yang sama pada setiap kata. Nah, untuk C ada A dan ada I. Oke. Untuk yang di kata kedua ada A dan ada I. Kata ketiga juga ada A dan ada I. Tapi kalau di B nggak ada, teman-teman. Ada A dan ada I, tapi tidak ada di kata kedua. Di kata ketiga juga berbeda. Tidak bisa kita pilih ya. Bantu jawab, Kak. Perhatikan huruf dalam satu kata tidak ada huruf yang bertambah. Tetap 4 huruf yang berbeda satu kata. Benar. Itu salah satu clue-nya. Oke, terima kasih, Din.
Oke, silahkan teman-teman screenshot untuk penjelasan singkatnya. Sampai di sini jelas ya. Kita akan berarti fokus di huruf vokal ya, Kak. Enggak juga. Itu cara untuk soal ini itu cara cepatnya, teman-teman, ya. Fokusnya di permainan kata. Intinya fokus di permainan kata, jangan sampai terkecoh, oke? Ini soal apa, Kak? Ini teman-teman jangan terdistrak lagi dengan ini soal jenis apa, soal jenis apa. Di sini teman-teman harus bisa menganalisa, teman-teman. Ayo kita latihan menganalisa, kecuali tadi silogisme. Kalau silogisme sudah bisa kita kenali tipe soalnya seperti apa. Oke? Silakan teman-teman dijawab untuk soal nomor 10. Benar ya, teman-teman ya. Jawabannya semua sama. Ya, jawabannya yang paling benar adalah C, ya. Karena ini masjid ya, teman-teman ya. Ini masjid. Masjid. Nah, masjid besar dinamakan masjid, kecil dinamakan langgar. Mungkin masing-masing daerah berbeda ya, teman-teman ya. Kalau misalnya besar dinamakan kapal, maka kecil dinamakan sekoci. Kak, tolong lihat soalnya lagi. Oke, silahkan. Sudah? Kita lanjut ya ke soal nomor 11. Oke, kita bermain di figural, teman-teman. Di gambar. Langgar penamaan wilayah Jawa tidak umum untuk semua wilayah, Kak. Oke. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Oke, teman-teman, kita akan cek ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Oke, teman-teman, kita lihat dulu gambar ini. Gambar pertama, dia seperti ini. Ini ceritanya seperti ini, teman-teman. Kalau gambar ya. Ayo lihat contohnya gitu ya. Contohnya itu adalah seperti ini. Bentuk awal saya seperti ini, gitu ya. Kemudian saya berubah menjadi seperti ini. Oke, ini contohnya, teman-teman. Oke, perhatikan. Ketika gambar yang di atas itu satu arah, ke arah kiri runcingnya, maka gambar kedua tetap tidak berubah. Oke, kita akan lihat di baris yang kedua. Gambar persegi panjang ini, pertama dia ada seperti garis melengkung di sebelah kanan. Kemudian untuk di gambar kedua, dia sudah berpindah ke sebelah kiri. Oke, lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, pertama dia garisnya itu seperti ini, sebelah kiri ya. Kemudian yang kedua dia tetap di sebelah kiri. Kita lanjut ke contoh yang kedua, teman-teman. Nah, di sini dia mengatakan bahwa contohnya pertama seperti ini ya. Terus saya menjadi seperti ini gitu ya. Untuk yang ada beberapa teman-teman kita mungkin yang kadang-kadang susah untuk membaca maksud gambar, teman-teman. Makanya saya jelaskan seperti ini gitu ya. Oke, pertama juga di atasnya tidak berubah. Kemudian yang dari kiri pindah ke kanan, yang di kanan tetap di kanan. Berarti teman-teman bisa ambil kesimpulan, seandainya seperti ini gambar saya, katanya ya, maka selanjutnya seperti apa? Tadi, keseluruhan gambar ini yang di atas tidak pernah berubah, maka coretlah pilihan yang berubah di atasnya, gitu ya. Maka di sini D tidak mungkin, E juga tidak mungkin. Oke, sudah teman-teman? Kita lanjut. Untuk selanjutnya di yang kedua, baris kedua. Tadi kan kalau misalnya dia di kanan pindah ke kiri, yang di kiri pindah ke kanan. Maka kalau ini di kanan pindahnya ke kiri. Pilihlah jawaban yang dia searah, di atasnya searah dan di bawahnya itu sebelah kiri. Maka pilihan B itu kan sebelah kanan, tidak mungkin kita pilih. Oke. Tinggallah A dan C. Lihat di baris ketiga. Tadi nih di contoh pertama, dia di kiri dan dia tetap di kiri. Contoh kedua, dia di kanan, dia akan tetap di kanan. Maka untuk yang pertanyaan ini, posisinya di kiri, maka ia harus tetap di kiri. Iya harus sabar ya teman-teman ya, karena teman-teman yang lain belum tentu bisa secepat kita menjawabnya gitu ya. Jadi kita belajarnya sama-sama pelan-pelan. Oke?
Ini ya teman-teman ya penjelasannya. Silakan untuk soal nomor 12, masih dengan soal figural. Bukan, ini soal ya figural. Tapi lebih ke pencerminan ya teman-teman ya, bayangan cermin. Ayo, yang suka berkaca pasti bisa nih. Mbak, mau lihat pembahasannya yang nomor 11. Oke, sebentar ya setelah kita bahas ini ya. Oke. Wah, ini kok jawabannya beragam ya teman-teman ya. Ini pencerminan loh teman-teman. Ayo, fokus lagi ayo. Yang belum minum silakan minum-minum dulu. Pencerminan ya. Jadi teman-teman tinggal melihat ya. Seandainya kita bercermin nih, seperti ini gitu ya. Bercermin, anggap ini cerminnya. Maka di sini persegi, maaf ya, saya buatnya versi yang nggak pakai penggaris teman-teman. Agak bergelombang, oke? Ini kan di sini ya. Seandainya teman-teman bercermin, teman-teman pasti tegaknya di sini ya. Benar ya teman-teman ya, ini tetap. Maka pilihlah pilihan ganda yang sudah ada gambarnya di sebelah kiri bawah. Maka jawaban A salah, B salah, C juga salah. Tinggal D dan E. Oke? Kalau misalnya di sini, pencerminan itu dia akan berlawanan teman-teman dengan posisi kita. Nah, gitu ya. Maka yang paling tepat itu adalah D, teman-teman. Ya, kalau E dia mengecoh kita dengan tanda yang di dalam gambar ini, teman-teman. Ya, sampai di sini jelas ya. D, oke, fix D gitu ya. Pencerminannya bisa dari bawah atau kanan ya, atau yang pasti kanan seperti pembahasan Kak. Ya, gitu ya. Pokoknya pencerminannya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu, nanti kita ujian akan dikasih kertas pada saat SKD, silahkan digambarkan. Oke ya, jelas ya. Untuk tadi yang mau screenshot pembahasan nomor 11, saya persilahkan, silakan. Sudah, saya akan balik ke yang dioret-oret tadi. Sudah di screenshot? Kalau sudah, tadi yang minta screenshot, silahkan DM saya, sudah. Oke, kita akan kembali ke soal lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 13. Ini pembahasannya ya, teman-teman ya. Ini yang gambar lebih bagusnya. Oke, silahkan di screenshot hasil pencerminannya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, untuk gambar nomor 13 benar ya teman-teman ya. Jawabannya adalah E. Apakah ada yang belum paham untuk soal nomor 13? Jika ada yang belum paham, silahkan chat. Kalau sudah paham, saya akan next. Karena saya anggap teman-teman sudah mengerti untuk soal figural. Ada yang belum paham? Oke, baik. Baik, nggak apa-apa, kita bahas. Nah, untuk soal nomor 13 ya, tentukan satu gambar yang berbeda dengan keempat gambar yang lain. Nah, teman-teman, kalau menemukan gambar seperti ini, silahkan dirotasi teman-teman gambarnya. Dirotasi itu maksudnya diputar. Ya, teman-teman harus menghayal nih. Silahkan putar dia. Ketika yang nomor satu itu diputar, teman-teman, ya, maka dia akan putar nih sekali. Posisinya berarti yang ini atasnya ini ketika diputar dia berpindah ke sini kan, teman-teman. Soal nomor ke gambar nomor 2, berarti dia benar. Oke, sama nih, dia sama gitu ya. Putar lagi teman-teman, putar lagi ke samping. Kita lihat ke samping, berarti seharusnya dia berada di sebelah kanan. Kita akan cek ke gambar nomor 5, teman-teman. Gambar nomor 5. Oke, setelah diputar ternyata garisnya itu kan seharusnya ke atas ya. Kalau diputar ke kanan ya teman-teman ya. Ini diputar ke kanan. Terus ini kan bergeser juga teman-teman. Ke atas dia. Benar ya? Kita putar seperti ini. Kita putarnya ke arah sini teman-teman. Nah, seharusnya runcingnya ini ada di atas teman-teman. Ada di atas seperti ini. 3. Tapi pilihan 5 ini dia di runcingnya di bagian bawah. Maka dia sudah pasti bukan gambar yang
Sama. Jawabannya adalah E. Oh, paham Kak? Oke, Alhamdulillah. Sudah paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini seru nih, hitung-hitungan. Silakan teman-teman. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab. Ya, benar, polanya rotasi itu soal nomor 13 tadi ya. Tapi terkadang ada yang nggak urutan ya, Kak, soalnya. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus ambil satu gambar untuk sebagai contoh apakah dia sama dengan gambar yang lain. Oke? Oke, teman-teman ya. Bianca setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling lapangan 0,5 kilometer. Oke. Keliling lapangannya nih, berarti saya buat K ya. Keliling lapangannya itu 0,5 kilometer, teman-teman. Oke. Apabila dengan kecepatan lari 5 kilometer per jam Bianca mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali, dia mampu nih memutari lapangan sebanyak 5 kali ya. Berarti jarak yang dia, kita buat S itu jarak ya teman-teman ya. S sama dengan jarak. Nah, maka untuk jarak dia putar selama 5 kali berapa? 5 kali dikali 0,5 kilometer. Sama dengan 2,5 kilometer. Oke. Berapa lamakah Bianca lari? Berapa lama? Berarti ditanya itu adalah, kalau misalnya berapa lama apa teman-teman yang tanya? Wah, waktu teman-teman ya. Nah, udah dikasih jarak ini. Jarak udah dikasih. Kemudian kecepatannya dikasih. Ditanyanya waktu. Ayo, kita ingat-ingat lagi materi yang sudah pernah kita pelajari di zaman sekolah dulu. Ada rumus kan? V sama dengan S per T. Di mana V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Nah, udah diketahui nih teman-teman. Kecepatan itu berapa kecepatan? 5 ya, 5 kilometer per jam. Kilometer per jam. Kemudian jaraknya, karena dia kelilingnya 5 kali, maka jaraknya 2,5 kilometer per waktu. Maka, ya kita lanjut ke sini ya. Maka waktu, waktu itu T ya teman-teman ya. T sama dengan, saya buat rumusnya deh gitu ya, biar teman-teman ingat ya. S per V. Nah, S-nya itu jaraknya 2,5 kilometer per 5 kilometer per jam. Nah, 2,5 bagi 5 hasilnya T itu adalah 0,5. 0,5 ini kan sama dengan setengah ya teman-teman ya. Sama dengan setengah jam. Nah, setengah jam itu berapa menit? 30 menit. Jadi jelas jawabannya itu adalah C, teman-teman. Benar untuk yang menjawab C. Alhamdulillah banyak yang menjawab C ya. Ya, pace-nya 5 menghitung waktu benar. Oke. Tapi ada kemungkinan pola selain rotasi nggak Kak untuk soal nomor 13 tadi? Ada teman-teman, makanya teman-teman itu untuk soal figural itu banyak tipenya. Nah teman-teman jangan, makanya tadi saya bilang teman-teman jangan sampai berpaku dengan ini pola yang mana ya? Ini soalnya tipe apa ya? Enggak teman-teman. Teman-teman hanya langsung berfokus pada soal, coba kita latihan analisa, dia maunya apa? Dia ngasihnya apa dan dia maunya apa teman-teman. Pahami soalnya, jadi teman-teman bisa
Langsung lihat di jawaban. Kalau teman-teman buntu, lihat dulu pilihan jawabannya. Kira-kira dia caranya seperti apa ya? Atau petunjuknya apa ya di pilihan jawaban ini? Seperti soal dari tadi gitu ya. Agak-agak lain nih kita lihat jaraknya kok jauh ya dari 4 ke 128 misalnya. Berarti teman-teman harus lihat ke pilihannya. Kira-kira mau diapain nih angkanya gitu ya. Ya benar, langsung fokus ke soal teman-teman ya. Kita lanjut ke soal terakhir di soal nomor 15. Pace 5 km/jam, lari 2,5 km. Kok 30 menit ya? Saya lari pace bisa 30 menit. Beda-beda orang-orang, teman-teman. Jangan dibawa ke diri sendiri. Oke. Kak, saya mau screenshot soal nomor 14 gitu ya. Nanti ya teman-teman ya, setelah soal 15 ini kita bahas. Karena teman-teman lagi ngerjain soalnya. Kerjakan soal nomor 15 dulu, teman-teman. Nanti saya akan kembali ke soal nomor 14. Oke? Oke ya, benar ya teman-teman ya. Untuk soal yang nomor 15 banyak yang menjawab D dan hanya ada beberapa mungkin yang salah hitung gitu ya teman-teman ya. Oke, ini masih ada yang nanya soal nomor 13 ya. Atau nomor 14 ini? Nomor 13 ya. Kalau gambar pertama diputar 90 derajat berarti gambar selanjutnya 90 derajat juga ya Kak. Iya benar teman-teman, harus sama perlakuannya ya. Oke, nomor 15, teman-teman langsung aja logikanya ya. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 kilometer. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter, maka 5 liter menuju 40 liter itu harus dikali adalah 8, maka jaraknya juga harus dikali 8. Adil ya? Ketika liternya dikali 8, maka jaraknya otomatis akan berlipat gitu ya, sesuai dengan yang 5 liter tadi. 60 kali 8, 480. Singkat waktunya untuk menjawab soal nomor 15 ini, teman-teman. Ya, jelas ya. Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Benar, Darniati. Benar caranya. Oke. Nomor 14, Kak. Mau di screenshot? Oke, silakan. Ini saya kasih dulu untuk pembahasan soal nomor 15. Silakan di screenshot. Untuk yang mungkin kurang jelas dengan cara singkat, boleh silakan gunakan cara ini. Sudah? Jika sudah, saya akan kembali ke soal nomor 14. Ulangin penjelasannya nomor 15, Kak. Oke. Teman-teman, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 kilometer. Nah, dia mau menempuh jarak nih, gitu ya, 60 kilo. 60 kilo, dan dia menghabiskan bensin itu 5 liter, teman-teman. Ya. Kemudian, dia punya 40 liter. Dia udah habisin 40 liter. Berarti kalau 5 liter dia ngabisinnya 60, kalau 40 liter dia ngabisinnya berapa, gitu ya. Nah, untuk 5 liter ini kan, menuju 40 liter ini kan berarti dia 8 kali lipat, teman-teman. 5 liter ke 40 liter, 8 kali lipat dia menghabiskan bensin. Otomatis kecepatannya juga meningkat 8 kali, jarak yang tempuhnya itu meningkat 8 kali lipat juga gitu ya. Jadi 60 dikali 8 hasilnya 480 gitu teman-teman. Oke. Oke, sudah habis ya teman-teman ya untuk materi kita. Saya akan, karena tadi kita mulainya jam 20 lewat, jam 19:05, maka saya akan lebihkan sedikit waktunya untuk teman-teman yang masih ingin screenshot ya. Ini soal 15, saya akan mulai ke DM teman-teman yang paling atas. Kak, nomor 14 mau screenshot. Oke, kita akan ke soal nomor 14 ya. Silahkan untuk pembahasannya di screenshot. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke soal nomor 14 tadi. 1, 2, 3. Oke, ulangin penjelasannya tadi udah ya. Kak, boleh lihat pembahasan dari nomor 1 sampai 6. Oke, silahkan. Nomor 1 sampai 6. Buat yang ketinggalan tadi ya. Sambil saya next-next, ini saya sekalian baca chat teman-teman yang lain. Kak, masih bingung? Yang tadi minta screenshot pembahasan, silahkan fokus ke screenshot ya. Saya akan jalankan terus layarnya sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Kak, masih bingung soal silogisme tadi tentang dermaga. Barangkali masih sempat mengulang lagi. Kalau untuk silogisme tadi, teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa menjawab dengan dua cara. Yang pertama dengan logika, yang ketiga dengan rumus, teman-teman. Nah, kalau misalnya mau memperdalam lebih dalam tentang silogisme, bisa googling materinya, silogisme aja langsung gitu ya, silogisme. Dan nanti Anda akan paham di situ untuk
eh, mengenai silogisme. Nah, kalau saya jelaskan sekarang, eh, mungkin waktunya nggak cukup ya, karena juga kita akan lanjut ke kelas P3K, teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman yang P3K, kelamaan nunggunya, gitu ya. Oke? Tadi sudah di screenshot belum? Untuk Zuli, sudah di screenshot belum? Ya, untuk yang minta screenshot soal nomor 6, apakah sudah? Sudah ya? Oke, soal nomor 14 Kak. Oke, silahkan. Ada yang minta nomor 11, kita akan sekalian jalan ya. Screenshot soal nomor 11, silahkan di screenshot. 1, 2, 3. Oke, nomor 11. Oke, nomor 14 ya. Silahkan. Kak, tanya jawab lewat apa? Lewat chat seperti ini. Tiap satu soal rata-rata pengerjaan berapa detik? Normalnya kalau memang Anda menghabiskan yang sama setiap soal itu 54 detik. Eh, Ya, 54 detik teman-teman untuk TWK, TIU, dan TKP. Nah, jadi seandainya teman-teman yang kira-kira butuh waktu lama untuk mengerjakan TIU, maka teman-teman harus hemat-hemat menjawab waktu di TWK dan TKP, gitu ya. Boleh ulang nomor 13, Kak, silakan. Besok pembahasannya apa, Kak? Besok bukan dengan saya ya, dengan saya tanggal 20 kalau nggak salah, teman-teman. Materinya ya dikirim H+1 ya di grup Telegram ya, teman-teman ya. Maksimal 54 detik. Recordnya di-share ya. Nanti yang saya tahu PowerPoint-nya, tapi recordnya boleh tanyakan ke admin ya, teman-teman ya. Nomor 1, oke. Saya akan kasih waktu teman-teman mungkin ya. Yang ketinggalan, silahkan di screenshot. Mbak, untuk deret itu ada triknya nggak? Ada, teman-teman. Jadi, teman-teman baca polanya ya. Pertama, teman-teman harus lihat dulu titik yang kosong. Nah, tariklah dia ke selang satu ke kiri, lompati satu ke kiri atau lompati satu ke kanan. Kalau nggak dapat polanya, lompati dua ke kiri dan dua ke kanan. Berlanjut sampai dengan angka yang pertama. Oke? Kak, soal terakhir tadi caranya saya kalikan silang jawabannya sama. Ya benar. Itu dia pembahasannya seperti ini, teman-teman. Yang kali silang tadi. Sebentar. Kali silang tadi maksudnya seperti ini ya. Ya, sama. Nggak apa-apa. Itu kan kali silang ya. Ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya.